Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Halo. Damai di hati. Ya, baik. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kembali kita belajar ya. Ya. Sebelum kita belajar seperti biasanya kita puji Tuhan dan kita berdoa dulu. Mohon bimbingan dan penyertaan. Oke, kita lakukan pujian, baca kitab suci. Doa. Oke, 1, 2, 3. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih waktu yang telah Tuhan anugerahkan buat kami untuk kami belajar pelajaran pendidikan agama Kristen di hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tuntun biar semua yang kami laksanakan di hari ini dapatlah kami mengerti dan dapatlah juga kami memahami untuk melakukan itu dalam hidup kami hari-hari. Misalkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, doakan yang sepertinya semua hadir ya. Ya. Alam Sina Hadir Pak Guru. Jin Jan. Ya. Kredit. Singalai. Oke. Baik. Anak-anak, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang bila Roh Kudus bekerja. Kita sudah pahami bahwa hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang sudah diutus dari sorga untuk menyertai, menolong, menghibur setiap orang percaya. Hari ini kita belajar tentang kedaulatan Allah bagi alam dan lingkungan. Bagi apa? Bagi apa? Alam dan lingkungan. Tujuan pembelajarannya adalah baca 1, 2, 3. 1. Memahami pengertian kedaulatan. 2. Mengetahui bahwa Allah telah menguasai segala kuasa. 3. Mengenai kedaulatan Allah bagi alam dan lingkungan. Ya. Kompetensi dasar adalah yang pertama Mensyukuri kedaulatan Allah atas alam dan lingkungan sebagai harta yang harus dipelihara. yang kedua Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengelola dan melestarikan alam dan lingkungan. yang ketiga Memahami konsep kedaulatan Allah atas alam dan lingkungan serta implikasinya bagi kehidupan manusia. yang keempat Memperhatikan tindakan nyata dalam menjaga dan mengembangkan alam dan lingkungan sebagai lingkungan. ya indikator pencapaiannya dalam pembelajaran ini yang pertama apa? Menjelaskan makna kedaulatan Allah atas alam dan lingkungan. Yang kedua Mendefinisikan peran Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. yang keempat Tanggung jawab manusia sebagai kedaulatan alam yang dipercaya Allah. yang ke berapa tadi? 5 menunjukkan Contoh tindakan yang harus tanggung jawab terhadap lingkungan. ya baik. Dari sini kita dapat belajar
tentang kedaulatan Allah atas lingkungan atau alam, dan dasar Alkitab yang mendahului sebagai dasar kita belajar adalah terdapat di dalam Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 41, Mazmur 50 ayat 10 sampai 11. Ya, di sini diharapkan supaya kalian mengerti baik-baik dan pahami dengan benar bagaimana kedaulatan Allah atas lingkungan atau alam yang ada. Ya, nah, pengertian kedaulatan Allah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan Allah berarti kekuasaan tertinggi. Jadi Allah berkuasa sepenuhnya atas alam yang ada. Karena itu kita manusia hanya diberikan mandat untuk apa? Berusaha, bekerja. Dari alam kita bisa hidup. Contohnya, kerja-kerja pertanian seperti begitu ya, alam sediakan. Tapi bagi orang yang malas ya pastilah ya, dia tidak bisa mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi sekali lagi kekuasaan tertinggi ada pada alam. Ya, kedaulatan Allah berarti memiliki suatu hak untuk menguasai kendali sepenuhnya terhadap apa? Semua ciptaan yang ada. Yang berikut, Allah penguasa alam semesta seperti dalam kitab Mazmur tadi. Ya, untuk memaknai kedaulatan Allah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak ingin sampaikan bahwa sesuai dengan dasar firman Tuhan dalam Mazmur, sebab di situ dikatakan apa? Sebab punya kula segala binatang hutan dan beribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kekuasaan siapa? Perhatikan ke depan, dalam kekuasaan Tuhan. Karena itu kita hanya bisa bersyukur sebab apa? Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Ya. Nah, ada satu bacaan dituliskan begini: sebagai ciptaan Allah kita diberikan tanggung jawab untuk apa? Memelihara, menjaga apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Jadi harus pelihara, harus jaga dengan baik. Pada saat kita tidak menjaga apa yang diberikan oleh Allah dengan baik kepada kita, akibatnya apa? Contoh, burung cendrawasih kan terkenal di Papua sebagai salah satu ya bisa dipakai untuk hiasan, melambangkan burung apa yang paling bagus dan indah di tanah Papua, betul? Kalau kamu tidak jaga, kamu tidak pelihara dia dengan baik, masalahnya apa? Lama-lama burung cendrawasih itu akan punah. Karena Pak Guru lihat ada banyak orang yang ambil berjual belikan. Betul kan tidak? Ambil terus jual, kasihan. Lama-lama nanti habis bro. Ya. Nah, akan terjadi masalah yang buruk. Salah satu contoh nyata adalah contohnya kalau lingkungan, alam kalau tidak dijaga, tebang pohon sembarang. Tanah yang seharusnya subur karena ada pohon-pohon yang ada bisa memberikan kita udara yang sehat dan segar. Banyak orang apa? Orang tebang, hutan sembarang. Akhirnya apa? Mengakibatkan contoh banjir, tanah longsor. Betul? Betul kan tidak? Memang itu nyata kok. Yang terjadi kalau kita merusak alam yang ada. Nah, yang berikut. Lihat nih contohnya, perhatikan perusahaan di mana-mana. Hutan ini sudah rusak, perhatikan anak-anak. Hutan rusak, betul? Betul. Ini perbuatan siapa? Manusia. Manusia yang merusak siapa? Merusak alam sendiri. Karena itu
Tuhan memberikan kepada kita untuk menjaga, tapi manusia yang dia lakukan apa? Merusak. Kasihan sekali. Yang derita juga siapa? Yang menderita nanti akhir-akhir siapa? Manusia sendiri. Lihat, sebelah sana hutan sudah dirusak. Lihat, buang sampah sembarangan mengakibatkan apa? Polusi udara di mana-mana. Kalau buang sampah begini, sembarang begitu, apa yang terjadi? Tanah yang ada tersebut juga pasti rusak. Karena itu dibilang apa? Poin pertama tadi, jaga lingkungan, itu yang paling penting. Karena kita hidup di alam yang ada. Kalau kita buang sampah sembarangan saja seperti begitu, merusak alam, yang terjadi polusi udara lah, baulah kiri kanan, iya toh? Nah, di sini kita dapat juga pelajari bahwa kalian dapat berbagi mengenai apa yang telah dipelajari hari ini. Apakah kalian memahami arti kedaulatan Allah bagi alam dan lingkungan? Pembelajaran apa yang didapat dari bagian ini atau yang telah kita pelajari saat ini? Bagaimana cara kalian merespon arti kedaulatan Allah bagi lingkungan dan bagi alam yang ada? Ya, jadi sekarang coba kamu tulis. Bagaimana cara kamu untuk apa? Menjaga alammu sendiri. Menjaga alam yang ada yang sudah dipercayakan. Satu orang satu jawaban saja. Dan nanti Pak Guru tunjuk, coba satu orang berdiri. Bagaimana saya menjaga alam yang telah dipercayakan Tuhan kepada saya. Silakan. Menurut kalian, silakan tulis. Siapa yang sudah tulis? Menurut kalian bagaimana cara kalian untuk menjaga alam yang ada? Sebab apa? Sekali lagi, sesuai dengan pembelajaran ini bahwa kedaulatan sepenuhnya, hak sepenuhnya ada pada Allah. Kita manusia hanya dipercayakan untuk menjaga, mengelola yang ada dengan baik supaya memenuhi kebutuhan kita. Oke, Justin, berdiri. Menurut kau, berdiri. Berdiri saja. Menurut kau, bagaimana cara kau untuk menjaga alam yang ada? Bagaimana caramu untuk menjaga alam yang ada? Tidak boleh? Ya, itu betul. Yang kedua sama lagi. Bagaimana cara kamu menjaga alammu supaya tetap sehat, lingkungannya sehat? Berdiri, yang mau jawab berdiri. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Selain jawaban itu apa lagi? Ya, jangan buang sampah sembarangan. Semua pasti kamu sudah tahu, ya. Hanya sekarang untuk membuka pemikiranmu, bagaimana caranya? Ya seperti itu yang telah kamu jawab. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jangan tebang pohon sembarangan. Jaga lingkungan yang ada. Jaga apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Hidup kita juga terjamin. Kalau lingkungan yang tidak sehat, contoh kita belajar begini. Orang buang sampah di belakang sana tertumpuk-tumpuk. Kamu bayangkan. Senang atau tidak? Cium bau busuk dari belakang? Tidak. Pastilah tidak akan senang. Siapapun dia. Jadi dari pelajaran singkat di hari ini, Bapak harap supaya apa? Kamu sedikit memahami bagaimana alam dan lingkungan yang ada ini sekali lagi dalam kedaulatan Allah atau haknya Allah. Kita manusia hanya dipercayakan untuk apa? Mengelola. Ya, ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan di Taman Eden, tidak lagi taat kepada Allah, mereka mendapatkan hukuman dan diusir keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan katakan, Hawa, engkau akan susah payah pada saat engkau Adam,
engkau akan bekerja, keringatmu jatuh, baru engkau bisa dapat makan. Ular, engkau akan berjalan dengan perutmu. Nah, karena itu kalau kita berdiam diri, pemalas, kita tidak mau bekerja, kita tidak akan mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ingat, Tuhan sudah kasih kita kebebasan untuk apa? Mengelola alam yang ada. Tapi kalau kita tidak mengelola itu dengan baik, yang menderita pun nanti juga kita orang. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Ya toh? Oke, baik. Maka pelajaran kita hari ini seperti itu. Ingat, pulang apa yang sudah kamu dapat sekarang lakukan. Kalau ada teman-temanmu, orang tuamu atau saudara-saudaramu yang buang sampah sembarangan, ingatkan mereka. Ingat, kita harus jaga kita punya alam ini dengan baik supaya alam kita tetap indah, kita tetap hidup sehat, ya. Kenapa? Papua ini malaria banyak, dipengaruhi oleh apa? Kita juga buang sampah, tumpuk-tumpuk sampah sembarangan. Ya, nyamuk ya, dia bersarang di situ. Ya sudah, dicari, ya. Akibatnya kita kena malaria terus-menerus, ya. Baik. Pelajaran kita sampai di situ. Mari kita menyanyi satu lagu dulu, karena Pak Guru senang kita menyanyi, ya. Lagu terima kasih Tuhan. Bisa? Satu, dua, tiga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah belajar tentang kedaulatan Allah terhadap alam dan lingkungan yang ada. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti, khusus anak-anak-Mu Tuhan, supaya kedaulatan Allah, pelajaran yang telah kami belajar di hari ini, dapatlah kami mengerti dan pahami, supaya dimanapun kami ada, kami harus sadari bahwa semua adalah ada dalam kekuasaan Allah. Kami manusia yang bisa berusaha bekerja dari alam yang ada untuk memenuhi hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran yang ada Tuhan Yesus. Berkati kami sekalian. Dan kami akhiri semua rangkaian pembelajaran kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, baik. Pelajaran kita selesai. Mari masing-masing di salam. Baik, satu-satu dari sini. Oke.